workspace untuk enterprise atau untuk perusahaan yang berbayar. So that's our commitment terkait dengan workspace. Nah, setelah ada platformnya, guru-gurunya sudah mampu, maka juga pasti dibutuhkan alat. Karena namanya teknologi itu atau pembelajaran digital tidak mungkin dilakukan tanpa adanya alat. Alatnya macam-macam, ada smartphone, ada tablet, ada laptop, ada PC, lalu kemudian juga sekarang ada smartboard dan sebagainya. Tapi kami di Google, kami mengembangkan yang dikenal dengan Chrome OS atau Chrome Operating System, laptop-laptop yang berbasis dengan Chrome Operating System yang dikenal dengan Chromebook. Chromebook sendiri diproduksi oleh berbagai produsen laptop di dunia, seperti yang kita kenal seperti Dell, HP, Asus, Lenovo dan sebagainya. Tetapi mereka menggunakan operating sistemnya Chrome. Nah, operating system Chrome, operating system yang ringan, lalu dilengkapi juga dengan lisensi yang disebut Chrome Education Upgrade License, yang memungkinkan setiap perangkat itu bisa dikendalikan secara terpusat. Karena one of the caveat atau salah satu resiko terbesar pada saat siswa, khususnya siswa mungkin di usia dini, diberikan teknologi adalah teknologi itu seperti pisau bermata dua. There's a lot of risk and a lot of benefits. So how can we mitigate that risk? Adalah dengan cara melakukan pengendalian terhadap setiap perangkatnya, itu salah satunya. Nah, lastly, kita juga membantu in your digital transformation journey dengan memberikan partner support fund atau juga ada Google Service Offer yang memang diberikan untuk bisa membantu membangun sistem dan juga teacher training ke depannya supaya menjadi program yang sustainable. Sehingga tidak hanya sebatas, so when you work with Google, atau ketika Anda bekerja sama dengan Google, bukan hanya sebatas transaksi pembelian, tapi ada sustainability yang harus dijalankan. Nah, produk-produk kami saat ini menjadi produk unggulan di dunia, di mana Workspace for Education sendiri sudah ada 170 juta pengguna. Google Classroom sebagai salah satu aplikasi terdepan kami juga ada sekitar 150 juta pengguna. Dan tadi perangkat berbasis Chrome atau yang dikenal dengan Chromebook itu juga menjadi leading the number one education device in the world right now dengan lebih dari 50 juta pengguna. Now, how we build our technology, we build based on the principles of, kita bangun semua produk-produk pendidikan kami dari prinsip-prinsip pembelajaran atau pedagogi. Jadi kami selalu bekerja sama dengan para tenaga pendidik, para guru-guru, edukator, dengan tujuan utama adalah bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi untuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tetap mengedepankan prinsip pedagogi. Now, we go to the first pillar. Tadi kita sebut tentang empowering educators. Empowering educators, apa saja yang kami lakukan? Kita mempunyai berbagai tingkatan modul dan juga sertifikasi untuk guru. Nah, kita bisa mulai, tadi saya sampaikan ada 4 orang di Timor Leste yang sudah punya GCE level 1, jadi sertifikasi level 1. Tapi setelah itu ada level 2, dan yang paling penting harus ada trainer. Why you need trainer? Karena trainer ini adalah orang yang sertifikasi untuk bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru lain. Jadi the most important part is we need to have this certified trainers di Timor Leste. Setelah trainer ada juga inovator, lalu kemudian kita juga punya Google Certified Coach Program, coaching untuk one-on-one dengan satu guru. Dan yang paling menarik adalah we also have AI certification for teachers, we call them Gemini certification. Yes, and it's coming in September. Jadi akan kami luncurkan di bulan September, jadi bulan depan, dan ini akan tersedia dan bisa diakses oleh semua guru. Jadi ini adalah opportunity yang sangat baik juga untuk melakukan pengembangan skills pembelajaran ke depannya. Nah, tadi yang kita sampaikan ada Google Certified Trainer. Trainer itu adalah level 3, jadi level yang atas. What happens ketika seorang guru mendapatkan sertifikasi trainer? Mereka akan ada di dalam directory globalnya Google. Jadi anyone around the world bisa kemudian search trainer di wilayah misalnya Timor Leste, dan nama guru-guru ini semua akan muncul. Dan ini adalah digital skills yang diakuin di seluruh dunia. Bahkan sudah banyak ceritanya ada guru di Indonesia yang kemudian punya skills ini sebagai salah satu persyaratan dia bisa di-hire di sekolah di Amerika. Jadi this is an internationally acknowledged skills atau micro credential yang bisa dimiliki oleh guru, dan ini sangat penting karena juga bisa menjadi kesempatan untuk mempromosikan guru-guru dari Timor Leste.
Nah, kemudian kami juga punya komunitas buat para guru yang kita sebut dengan Google Educator Group. Jadi para guru pada saat dalam perjalanan mereka belajar menggunakan teknologi, mereka juga bisa ada di dalam satu komunitas yang dibina dan yang dipimpin langsung oleh Google untuk saling menguatkan dan saling belajar dari satu sama lain. Jadi we feel kalau yang namanya guru, komunitas itu sangat penting. Jadi kita membangun komunitas tersebut dan komunitas ini tidak hanya terbatas oleh satu negara, tapi setiap tahun kami pasti mengadakan acara untuk semua guru-guru di setiap komunitas ini berkumpul bersama dengan guru lain, jadi bisa belajar dari negara-negara lain juga. Nah, kemudian kita bicara pilar kedua tadi terkait dengan platform Google Workspace for Education. Nah, Google Workspace for Education buat Bapak Ibu mungkin yang belum familiar, apa saja sih produk-produk yang ada dalam Google Workspace for Education? Mungkin Bapak Ibu di sini semua pengguna Gmail, semua menggunakan Gmail. Di Gmail itu ada titik 9. Titik 9 itu isinya semua produk. Tadi saya sudah sampaikan added layer of security and privacy yang diberikan dalam Workspace for Education. So kalau kita memang sudah punya rencana untuk kita mendorongkan digital skills, digital competency, digital learning, kita juga harus pastikan bahwa semua siswa dan guru kita ada dalam lingkungan yang aman. And they have all the tools and all the skills that they need. Nah, dalam Google Workspace for Education, kita memiliki semua tools yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran digital. What we call as full stack learning tools. Mulai dari collaboration and productivity tools-nya, seperti Google Docs, Google Sheets, Slides, Forms, Sites, dan sebagainya. Lalu kita punya classroom management and plagiarism detection juga. Jadi tidak perlu lagi subscription tambahan ke platform A, platform B, platform C. Jadi cuma perlu satu one-stop solution for everything you need in education. Kita juga punya platform buat communication dalam bentuk email messaging-nya. Storage, ini kan storage juga hal yang penting. Kita juga punya Drive. Jadi semua ini ada dalam satu ekosistem yang sama. Apa artinya ada dalam satu ekosistem yang sama? Lebih mudah untuk dikendalikan, lebih mudah untuk dimonitor dan diawasi. Karena kalau platformnya beda-beda, berarti ibu akan punya platform 5, 6, 7 yang dimana ibu harus supervisi. Karena mudahkan juga untuk menyesuaikan dengan platform-platform yang sudah dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan tersendiri. Dan ini yang disebut dengan admin console. Jadi ibu tadi bisa melihat aktivitas, memonitor semua kegiatan siswa itu dalam satu admin console. Dan ini real time data, dan saat ini hanya kami yang mampu untuk bisa melakukan monitoring ini kepada lebih daripada di atas 500.000 akun. Jadi kami saat ini bahkan untuk di Indonesia itu sudah ada 40 juta akun yang bisa dimonitor di satu platform yang sama, real time data, and this data is very valuable. Karena data ini yang bisa digunakan oleh kementerian untuk membuat evaluasi kebijakan. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, apa sih, what is the Google Workspace of Education differences? Tadi kita sudah sampaikan tentang privacy and security. It's easy to use. We have the modules, kita punya modul-modul yang bisa membantu baik siswa maupun guru dalam belajar memanfaatkannya. It's a consolidated tech stack, jadi nggak perlu lagi ada subskripsi tambahan. Lalu kemudian it's innovative and it prepares the students. Kita kan inginnya mempersiapkan siswa. Nah, mayoritas institusi pendidikan tinggi maupun juga pekerjaan di dunia ini, mereka juga sudah menggunakan Google Workspace sebagai solutionnya. Jadi adaptasi yang harus dirasakan oleh siswa akan tentunya lebih minim ketika mereka mulai dari tingkatan sekolah sudah mulai menggunakan teknologinya Google Workspace. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan perangkat. Jadi our third pillar, tadi kalau kita sudah ngomongin tentang empowering educator, tentang platformnya, lalu kita juga akan bicara tentang teknologi terkait dengan perangkatnya atau device yang bisa yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, kami mengembangkan yang disebut dengan Chromebook, yaitu perangkat laptop berbasis Chrome operating system. Jadi kadang banyak pihak yang suka salah memahami, it's Chromebook like produced by Google, it's not. Chromebook adalah laptop biasa tapi dengan operating systemnya berbasis Chrome.
Dan apa yang dimaksud dengan berbasis Chrome? It's a cloud computing. Dalam arti kata, setiap kegiatan proses daripada perangkat tersebut lebih banyak di cloud dibandingkan di mesin di dalam laptopnya. Saying that, artinya spesifikasi yang ada di dalam Chromebook tidak perlu setinggi atau se-advance seperti komputer-komputer lainnya. Sehingga secara cost dia bisa jauh lebih affordable dibandingkan dengan perangkat-perangkat lain yang memang harus heavy processingnya di dalam device-nya sendiri. Nah, selain itu Chromebook juga dilengkapi dengan lisensi yang disebut Chrome Education Upgrade. Chrome Education Upgrade memungkinkan untuk setiap perangkat dimanapun lokasinya berada bisa di-locate, bisa dikontrol, bisa di-administer, dan juga bisa di-manage secara terpusat. Jadi contohnya di Indonesia ada sekitar 1,5 juta perangkat Ibu yang tersebar di 80.000 sekolah di seluruh Indonesia. Semuanya itu terpusat dikontrol di Pusdatin Kementerian, di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan. Jadi everything is very centralized sehingga ketika pemerintah misalnya mau melakukan asesmen nasional di setiap tahun, with one click mereka bisa mengganti semua layar di setiap Chromebook itu dengan layar ujian asesmen dan tidak bisa diganti dengan tab-tab lainnya atau aplikasi lainnya. And it's very centralized, very secure. Dan bisa juga dikontrol, mereka tidak boleh download aplikasi-aplikasi yang tidak terkait dengan pendidikan. Jadi bisa diblok secara terpusat, mereka tidak punya akses terhadap social media misalnya, atau tidak punya akses terhadap games yang tidak terkait dengan pendidikan, itu with one click you can apply the settings. Mau mengubah wallpaper, one click away. Lalu kemudian mau merestriksi tidak ada situs-situs yang tidak boleh diakses oleh siswa, juga one click away. Bahkan merestriksi VPN pun bisa dilakukan dengan one click away, sehingga bisa menjadi perangkat yang benar-benar aman dan sesuai dengan tujuan pendidikan. And this is why saat ini Chromebook adalah perangkat pendidikan nomor 1 di dunia. Nah, jika kami juga punya pengembangan inovasi yang disebut dengan Chrome OS Flex, jadi tidak perlu laptop baru yang bisa dijadikan sebagai Chromebook. Bahkan laptop lama pun yang sudah tidak lagi disupport dengan operating system aslinya, bisa kita gantikan operating systemnya dengan Chrome secara gratis dan performanya pasti akan meningkat lagi karena yang tadi saya bilang it's cloud computing, jadi lebih banyak mengandalkan processingnya di cloud bukan di mesinnya, sehingga tadi kalau kita bilang laptop-laptop yang sudah slow atau sudah lama, sudah tidak lagi bisa keep up, itu bisa kembali lagi menjadi laptop yang performanya meningkat pada saat kita melakukan Chrome OS Flex. Dan ini contohnya sudah dilakukan di Mongolia, di mana saat itu mereka mau melakukan transformation digital, tapi keterbatasan resources karena tidak punya budget untuk device baru, mereka gunakan perangkat lama. We flex around 5,300 devices, 5.300 perangkat kita flexkan dan dibagikan langsung kepada sekolah-sekolah. Jadi ini adalah salah satu pengembangan solusi yang bisa kita berikan, nanti tinggal dibelikan lisensinya saja untuk bisa dikendalikan terpusat. Dan yang paling penting menjadi ciri-ciri daripada Chromebook adalah it's powered by Chrome OS with cloud computing, meaning there's zero ransomware and zero malware. Tidak akan ada virusnya. Jadi tidak perlu lagi beli subscription to antivirus dan sebagainya. By nature, it will not there's zero attack in terms of ransomware dan malware. Jadi it's a very secure device for education. Nah, kemudian kita maju lagi ke pilar keempat. How do we empower students? Apa sih program-program yang dimiliki Google untuk siswanya? Nah, yang pertama adalah, ini adalah contoh beberapa program yang kita kembangkan. Yang paling penting, ini mungkin tadi Bu Menteri sampaikan adanya tantangan literasi. Kita punya aplikasi yang disebut dengan Read Along. Read Along adalah aplikasi dengan menggunakan AI untuk membantu siswa usia dini belajar terkait dengan literasi dasar. It will help them with pronunciation, understanding stories, lalu kemudian membantu mereka untuk menyukai membaca, karena it's like a game point system.
Dan ini gratis, bisa di-download di aplikasi Android manapun. Nah, dan kemudian read along ini nanti juga bisa terintegrasi di dalam Google Classroom. Jadi guru bisa tinggal memberikan assignment tugas baca lewat Google Classroom, lalu siswanya tinggal melakukan pembacaan secara mandiri. With using this, tidak perlu lagi seorang guru harus mendampingi setiap siswanya dalam mereka belajar baca, karena ada AI-nya. There's an AI that will help the student in learning how to read. The AI will listen, pronunciation-nya sudah benar atau belum, dan dia akan memberikan feedback, live feedback dalam hal ini. Lalu kemudian kita juga punya modul kurikulum yang disebut Computer Science First. Jadi buat sekolah-sekolah, institusi pendidikan yang ingin mengintegrasikan pembelajaran atau kurikulum terkait teknologi juga bisa menggunakan kurikulum yang sudah dikembangkan Google yang dikenal dengan Computer Science First. Dan juga kita punya game, modul yang bersifat game yang disebut Be Internet Awesome untuk mengajarkan kepada siswa-siswa bagaimana menjadi responsible digital citizens. Karena menjadi responsible digital citizens itu tidak mudah. Sometimes, creating password, avoiding cyberbullying, lalu kemudian isu-isu seperti security dan sebagainya. It doesn't come naturally. Kita harus bangun digital literacy. Nah, ini salah satu platform yang kami kembangkan yang disebut Be Internet Awesome, and this is all free. Artinya bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan diintegrasikan ke dalam pembelajarannya. Lalu kita juga punya student certification untuk workspace. Kalau tadi kita sudah bicara tentang sertifikasi guru, kita juga punya sertifikasi siswa terkait dengan bagaimana mereka bisa belajar menggunakan Google Tools yang disebut student certification. This is also freely accessible buat semua siswanya. Lalu kita juga punya Gemini atau AI module for students. Dan ini sekarang kita luncurkan di bulan September, jadi kita juga bisa mulai latihannya untuk AI modules for students, memahami apa itu AI, memahami apa itu halusinasi, apa itu bias, bagaimana memanfaatkan AI dengan baik, dan memahami bagaimana AI itu bisa menjadi asisten atau menjadi tutor kebutuhan untuk siswa. Dan ini juga ada yang kita sebut applied digital skills. Jadi ada modul-modul, berangkaian modul yang bisa diakses juga secara gratis untuk mengajarkan terkait dengan digital skills yang dibutuhkan oleh siswa, dan tidak hanya terbatas dalam konteks sekolah, tapi juga dalam konteks kerja dan juga konteks kehidupan sehari-hari. Dan ini semua akses modulnya bisa diakses kapanpun secara gratis. Ada barcode-nya juga kalau ada yang mau scan. Dan ini khusus untuk perguruan tinggi, kami punya yang namanya Google Cloud Career Launchpad. Jadi ini adalah semacam micro credentials yang bisa dimiliki oleh siswa di tingkat akhir mahasiswa itu sesuai dengan 6 kurikulum courses yang disampaikan ini. Jadi ini sangat bermanfaat karena ketika mahasiswa lulus lalu mereka mau apply dalam satu perusahaan, banyak perusahaan yang sekarang mencarinya itu bukan lagi lulusan mana, tapi micro credentials apa yang mereka punya. Dan ini micro credentials yang sudah diakuin by majority startups company adalah micro credentials dari Google Cloud. Oke, nah topik terakhir kami terkait dengan AI. Apa saja sih pengembangan AI yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran? Salah satunya dari bagaimana Google mengembangkan teknologi AI kami, dengan kami melihat bagaimana teknologi tersebut bisa bermanfaat untuk siswa, guru, dan juga pemimpin sekolah. How we see it adalah untuk bagi para siswa, AI itu bisa menjadi teaching assistant. Untuk para guru untuk para guru AI itu bisa menjadi asisten guru. Untuk para murid AI itu bisa menjadi personal private tutor. Untuk sekolah, untuk kepemimpinan sekolah, AI itu bisa menjadi asisten yang membantu pemimpin sekolah membuat keputusan-keputusan terbaik untuk institusi sekolahnya. Nah, kami sudah melakukan survei, ini adalah studi independen yang dilakukan, dibandingkan dengan AI platform lainnya, Google Gemini adalah salah satu platform AI yang paling mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran.
Jadi prinsip-prinsip pedagogi itu sejalan dengan jawaban atau respon yang dimiliki oleh Gemini AI. Jadi it's very much designed untuk kebutuhan pendidikan. And now Gemini is available for all ages. Artinya mulai dari anak-anak sekecil apapun sudah punya akses terhadap AI. Karena pada saat awal kita meluncurkan memang kita batasi hanya 18+. Lalu kita ganti jadi 13+. And now it's available for all ages. But what does that mean? Apa artinya? Artinya kami sudah training model kami sedemikian rupanya agar mereka pada saat berinteraksi dengan seorang anak, dengan seorang remaja, dan seorang dewasa itu memiliki respon yang berbeda. Jadi we have tried this dengan education account, di mana siswa SD misalnya atau siswa siswa SD atau siswa kelas 1-2, di mana mereka menggunakan berinteraksi dengan Gemini, lalu menanyakan hal-hal yang mungkin tidak tepat ya, mungkin seperti bagaimana caranya membuat bom atau apa. Gemini akan langsung merespon bahwa it's not appropriate, are you feeling lonely, do you need certain help dan sebagainya. Jadi interaksi AI-nya itu sudah sepintar itu untuk bisa mengidentifikasi, meresponi dengan cara yang berbeda-beda. Baik. Bahkan kami sudah mendapatkan Common Sense Media Privacy Seal, artinya ini adalah testament atau testimoni dari respon yang disampaikan oleh Gemini terkait dengan data privacy dan security-nya juga sudah mendapatkan Common Sense Media Privacy Seal. Jadi bisa dipastikan bahwa apa yang disampaikan atau interaksi dijalankan di dalam Gemini, khususnya di dalam domain edukasi, itu adalah dalam lingkungan yang secure dan bisa dimonitor oleh kementerian langsung. Nah, ini ada pengembangan AI yang kita integrasikan di dalam Google Classroom, di mana guru-guru itu pada saat membuat yang kita sebut lesson plan atau rencana pembelajaran. I'm sure every teacher spends at least 3 hours to try to make lesson plan. Itu per week. Benar nggak Bapak Ibu di sini guru-guru? Pasti menghabiskan banyak waktu bikin lesson plan. Nah, kami sekarang sudah punya terintegrasi dalam Google Classroom. Seorang guru tidak perlu lagi bisa menggunakan AI buat membantu drafting lesson plan dengan cara yang sangat sederhana. Tinggal taruh kelas berapa yang mau diajar, topiknya apa, rencana goal pembelajarannya apa, langsung generate and it will create the lesson plan. Nanti kita akan demokan di sana, so you will see what it looks like in terms of Gemini Classroom. Dan tidak hanya berhenti di dalam lesson plan, bahkan the AI can help you to create quiz and help create assessment tools, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu bagi guru-guru untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan kami juga punya Notebook LM. Mungkin anyone heard about Notebook LM? Sudah ada yang pernah dengar tentang Notebook LM? Nah, Notebook LM ini adalah teknologi AI salah satu yang paling diminati atau yang paling canggih, karena dia bisa menjadi isolated AI engine. Jadi kita yang memilih informasi apa yang ingin kita tampilkan ke dalam dan kita upload ke dalam Notebook LM, lalu dia akan otomatis membuat ringkasan, dia akan bisa membuat podcast, bahkan dia bisa sekarang membuat video infografik yang kita butuhkan, sehingga buat seseorang untuk bisa menguasai suatu subjek atau topik tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam mempelajari secara independen, tapi bisa tinggal kita upload sourcesnya semua ke dalam sini, dan engine-nya ini hanya akan menjawab atau memberikan informasi berdasarkan sumber yang kita masukkan. Jadi we call this isolated AI engine. And this is very powerful, khususnya buat mahasiswa atau bahkan guru-guru dalam mau mendalami satu topik. Ini sangat mudah dan sangat bermanfaat. Oke, nah terkait kita akan jelaskan terkait dengan program. Mungkin I'll just quickly skim through it. Kita punya program yang dikenal dengan Google Reference School. Apa itu Google Reference School? It's basically a lighthouse school, sekolah-sekolah percontohan yang telah mengimplementasikan teknologi Google secara masif, dan kemudian kita lihat dari sisi inovasi dan juga perubahan yang dirasakan oleh sekolahnya. Nanti diberikan plakat
diberikan penghargaan dan juga diakui secara internasional melalui Google Directory. Ini contohnya sekolah-sekolah yang sudah terdaftar sebagai Google Reference School. Di Australia sendiri kurang lebih cukup banyak sekolah-sekolahnya. Di Indonesia ada 12 Google Reference School yang terletak di 12 provinsi dan 12 kota kabupaten. Dan kita di Indonesia juga punya program bawahnya lagi yang disebut dengan kandidat sekolah rujukan Google atau pre-Google Reference School. It's the satu step sebelum menjadi Google Reference School. Nah, ini akan mendapatkan branding dari Google, kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan sekolah-sekolah internasional lainnya, berjejaring dengan sekolah-sekolah lainnya, sehingga bisa membangun sister school network dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. And just lastly, I just want to highlight terkait dengan apa sih lessons yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terkait dengan trademark, apa yang kita lakukan, tadi saya sudah jelaskan, di Indonesia deployment teknologi Google cukup masif, di mana bersama dengan Kementerian Pendidikan saat itu, Chromebook atau perangkat yang berbasis Chrome OS itu digunakan sebagai perangkat untuk kebutuhan asesmen nasional berbasis komputer, which computerized national assessment. Ada 1,5 juta perangkat yang tersebar di 80.000 sekolah dan semuanya terpusat terkendali oleh Kementerian Pendidikan. Kita punya 40 juta Google Workspace account. Jadi it is one of the largest in the world with 40 million people, 40 million students and teachers under one account yang kita dikenal dengan belajar.id. Dan kemudian jumlah guru yang terlatih sudah hampir 1 juta, di mana 30.000 diantaranya sudah tersertifikasi Google Certified Educators, baik level 1, level 2 maupun level 3. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Sebelumnya. They start from zero juga, Bapak Ibu. They also start from zero, but they're progressing towards this goal. Ini adalah progres yang kita capai dalam kurang lebih 5 tahun. It doesn't come in an instant, tapi semua itu dimulai dari visi untuk memang mau menjalankan digital transformation dalam sisi pembelajaran. Baik, ini kalau kita lihat beberapa sekolah-sekolah terdekat dari Timor Leste ini ada di Kabupaten Malaka di NTT. Ini adalah contoh sekolah yang dikenal dengan sekolah KSRG atau kandidat sekolah rujukan Google, di mana mereka sudah belajar menggunakan full technology untuk 2 kelas. Jadi 2 kelas mereka itu sudah menggunakan setiap siswa 1 perangkat. Jadi one student, one Chromebook, dan semua sudah melakukan digital learning. You are more than welcome, Ibu, if you ever decided to come and visit the school to see what it looks like dalam implementasinya. Apa itu manfaat yang dirasakan siswa, apa manfaat yang dirasakan oleh guru, bahkan dari sisi kepala sekolah dalam melakukan pengawasan, what are the benefits, we can definitely arrange for a trip for you to do that. Next slide. Bahkan kita juga punya di Kabupaten Kupang. Jadi ini di Kabupaten Kupang juga ini bahkan SD is primary school, jadi kelas 4 dan kelas 4, 5, 6-nya yang sudah menggunakan. Dan ini di Kabupaten Belu, ini kita bisa lihat bagaimana mereka students very young students kelas 4, 5, 6 menggunakan teknologi Chromebook dalam ruang kelas desain yang memang sudah di set up untuk bisa mendorong lebih banyak kolaborasi. Jadi bukan lagi belajar dengan teknologi, bukan lagi belajar one way. The teacher explains, the student listens. Tapi lebih kepada a collaborative and discussing environment. Jadi lingkungan yang memungkinkan untuk siswa-siswa ini bisa berdiskusi, bisa mempresentasikan, bisa lebih semangat dan lebih percaya diri dalam mengembangkan skill-skill yang tadi Ibu sampaikan, the 21st century skills bagi para siswa. Dan ini ada satu lagi di Kabupaten Manggarai. Jadi ini tadi ada dari tim kami. Ini contoh sekolah yang sudah mendapatkan predikat pre-Google Reference School atau yang kita sebut dengan pre-GRS. Mereka mulai dari sebelum COVID dan terus dilanjutkan hingga sekarang. Ini dari Kabupaten ND. Lalu ini pelatihan guru yang dilakukan dan selesai. That's it kan? Okay, and that's it for my slide. Jadi mungkin sebagai kata penutup yang ingin kita sampaikan, Google is very excited to come to Timor Leste and to work with you. Kami ingin terus mendukung perubahan, transformasi pembelajaran
Karena komitmen kami adalah kita ingin memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan inovatif kepada semua siswa dimanapun mereka berada. Sekian, terima kasih. Obrigado. Terima kasih Ibu Olivia untuk presentasinya. Til mai kita saya Q&A ya husunatan jadi saya for ba naitolu dengan kakara khusus permunta depois Shira Bele Hatomai by naitolu depois itania Ibu Olivia Sahatai depois terjadi permunta. Kali ini Ibu Olivia akan ada Q&A, sesi Q&A. Nanti ada beberapa orang, atau 3 orang akan melontarkan pertanyaan kepada Ibu Olivia untuk menjawab setiap pertanyaan. Ya, naitolu dari karang voluntari karang atau perbuteru maka itu kota presentação hoje, por favor, vai naitolu. Oke, ya Ida, produk. Great. Itu sudah bela khusus holian Indonesia, bela khusus holian itu sudah ekipa sirapa kalau produce. Thank you for the opportunity. My name is Lizeiro. I'm from the Office of the Ministry of Transport and Communication. I will ask in English and you can reply bahasa or using Google AI reply in any language. First of all, I would like to appreciate your inspiring presentation. It is very important to us, and thank you for coming to Timor-Leste. My question is related to how Google can help students in rural areas or in least developing countries to get access for the international opportunity. For instance, if a student in Timor-Leste would like to apply for some international program or international conference support or collaborate by Google, then can the student apply directly from Timor-Leste through the Google platform or how? Because if it is implemented, then I think it will really help because we can learn from there and apply and also go for international competition. Thank you very much. Oke, itu silakan. Okay. Boleh yang saya lihat Ibu Olivia. Hello, okay. Thank you so much, Bapak, for your question. Very much so. So one of the things that we can help students is that using Google tools enable them to have access to the same level of working as other students around the world. Jadi akan memudahkan mereka untuk bisa berkompetisi dan berdaya saing. Dalam arti kata, cara mereka bekerja atau cara mereka belajar sudah bisa sama dengan siswa-siswa di negara-negara yang tadi saya sebutkan. Jadi that's the most basic thing. Mereka punya skills, teknologi, digital skills yang sama eventually dengan siswa-siswa tersebut. Sehingga mereka juga bisa punya akses terhadap informasi yang sama seperti siswa-siswa di negara maju. Sehingga secara level of kompetensinya mereka tentunya pasti akan cepat untuk naik dibandingkan dengan siswa-siswa tersebut. Karena tidak ada lagi yang menjadi penghalang selain hanya sebatas keinginan siswa tersebut atau the willingness of the student to want to improve and to want to grow because they have all the access of the information. Now for them to apply, for them to join and participate in international competition, of course it's limitless. But at least the most important part is that once they're accustomed to this new way of learning, to the digital way of learning, they are no longer on an inferior position. In fact, they're on an equal position with all these students from these advanced countries because the way they learn, the way they do research, the way they can access information, the way they have access to AI, is all the same. So the most important part for the government is to equip these students with that same modal, or kita bilangnya modal, with that same level of playing field that allows the students to shine.
And one of the best and easiest way to do that is technology, for sure. Thank you. Just a follow-up question on this. I'm happy with this answer. So can you explain more like how is the criteria to access for this in the aspect of competition? Thank you. The criteria to access, usually international competition, it's available through Google search. Like, students can just search what international competition is available through the Google search, and then having their own digital accounts, having their own digital portfolio, where they can showcase all their achievement on Google sites, etc. They can easily share that, and they can easily include that in their discussion with the international participant competition, of course. Okay, other questions? Ok, obrigado. Agora, mau narração, não? Oh, Gil. Gil. Ok, tive que falar para o estudante, por favor. Então, você vai ter que o si lebe. Dia, bom dia, Waitohotu. Aninaram Valerão Costa, aos estudantes secundária privado Amigo de Jesus. Eu pergunto sila para bahwa senhora Dian Hanoi se cari professora sia utiliza AI nessa Gemini hodi cria letra plena bele impacto ba a minha preparação exame nacional galera. E depois íamos com a Gemini implementa método aprendizagem né ia ligação ao currículo Ministério da Educação né galera. Nós oferece liga ba matrix exame nacional né galera. E perguntas me obrigado. So the first question is with regards to how Gemini atau bagaimana Gemini bisa membantu membuat pertanyaan ya untuk ujian. Benar? Oh bukan. Bila repeat itu? I'm a teacher of him. The question is that Gemini really help for the lesson plan? And is it connect with the metrics that implemented by the Ministry of Education? Thank you. All right, so Gemini can create lesson plan. Later, we will have a session and you can see how Gemini helps in the lesson plan creation. Very quickly, very easily done. Now, when it comes to the rubrics, and then matching it with the government curriculum, there's a button, there's a section at the bottom of the Gemini classroom where you can actually attach the matrix that the government has. And so then they will create the rubric for evaluation, matching the criteria or the matrix that the government has created. So they very easily done. Definitely we can. Yes. Okay. Oh, one question. Okay, Profesor. Okay, tidak. Por favor. Baik, terima kasih. Nama saya Ambrosio Manuel Barreto Amara, selaku Direktur Direksi Nasional Infrastruktur dan Komunikasi di Kementerian Transportasi Komunikasi. Pertama-tama, congratulations buat Ibu, presentasinya sangat luar biasa. Terkait dengan materi yang tadi dipresentasikan, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Menteri dan Ibu Menteri mengenai support internet dari Intersat yang minggu lalu diresmikan, dan tahun ini juga pada akhir tahun bulan Desember Kementerian Transportasi Komunikasi akan mengkoneksi internet ke 66 SMU di seluruh Timur Leste. Terkait dengan presentasi Ibu, saya tertarik dengan foto-foto yang ditampilkan seperti di Malaka, Belu, Kupang, Flores.
berdasarkan tadi 66 sekolah yang akan kita koneksi internet dari proyek konektivitas nasional, apakah ada kriteria yang bisa dipenuhi untuk bekerja sama dengan Google supaya bisa mensupport koneksi ataupun program dari Google ke sekolah-sekolah yang akhir tahun ini akan kita koneksi, yaitu total 66 sekolah SMA negeri di seluruh Timur Leste. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi very good news kalau konektivitas dan internet sudah menjadi hal yang readily available buat sekolah. Karena menurut saya itu modal paling dasar dalam menjalankan yang kita sebut dengan future digital transformation of learning. Tidak akan mungkin terlaksana mau komputernya secanggih apapun kalau tidak ada internet dan konektivitas. Jadi very great, very happy to hear bahwa konektivitas sudah menjadi persyaratan yang sudah dipenuhi. Next step-nya pastinya tentunya adalah adanya kebutuhan terkait dengan teacher training. Jadi pasti kita akan bantu untuk teacher training-nya dan teacher certification. Lalu kemudian dari sisinya kementerian nanti kami akan kerjasama dengan Ibu Menteri dalam mengembangkan dari sisi platform Google Workspace for Education untuk bisa dibagikan ke seluruh siswa dan guru. Lalu kemudian tentunya kita harus diskusikan terkait dengan perangkat apa yang nantinya akan digunakan. Karena setelah memenuhi semua kriteria tersebut, maka nanti sekolah-sekolah yang ada di DIL ini bisa menjadi seperti yang tadi saya contohkan dan bisa mendapatkan branding dari Google. Jadi sebagai sekolah yang sudah dibina, yang akan dibina langsung oleh Google. Seperti itu. Oke. Ibu, katanya kita masih punya waktu 20 menit lagi. Enggak apa-apa, untuk Q&A kita lanjut. Untuk satu orang aja, dipersilakan. Untuk Pak Guru. Oke. Ibu Guru atau Pak Guru, silakan. Oke. Dua lagi, oke. Satu lagi, oke. Profesor, oke. Ibu Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya adalah Maria Gris Pereira Suarez dari Inspektorat Jenderal Education Timor Leste. Jadi pertanyaan saya buat Ibu adalah, apakah dengan adanya AI itu bisa menggantikan peran seorang guru? Terima kasih. Oke, satu lagi Ibu. Bisa tambah satu lagi? Oke, terima kasih. Nama saya Zong Kaib dari Sekolah Etidil. Saya mau tanya tentang bagaimana prosesnya guru bisa mendapatkan sertifikat GOGEL. Apakah ini harus melewati dari Kementerian Pendidikan atau dari sekolah langsung membuat permohonan ke GOGEL? Begitu tadi Ibu jelaskan bahwa ada materi-materi yang dari GOGEL, apakah itu secara free untuk siswa dan guru atau dibayar? Kalau dibayar dari per orang itu harganya berapa, dan untuk sekolah atau organisasi itu harganya berapa? Terima kasih. Oke, Ibu. Saya izinkan tim saya untuk jawab, Pak Zul. Pak Zul ini Digital Transformation Specialist kami yang selalu membantu sekolah dan juga pemerintah daerah dalam melakukan transformasi digital. Jadi mungkin Pak Zul bisa jawab terkait dengan pertanyaan untuk sertifikasi guru ya. Siap, izin menjawab ya Pak. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan sertifikasi sebenarnya ada dua cara. Nah, cara pertama itu bisa dilakukan secara mandiri di platform kami di edu.google.com. Nanti di situ ada cara untuk mendapatkan sertifikasinya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua Pak, dibantu dilatih dengan trainer. Ya. Nah, itu cara paling cepat sebenarnya. Jadi trainer akan tahu, tapi Bapak Ibu semua bisa. Nah, untuk biayanya seperti apa? Nah, biayanya untuk L1 itu ya sekitar $10. Ya, $10. Kemudian next step-nya untuk L2 ya
itu $25. Ya, itu untuk ke depannya ya Bu ya. Nah, tapi kita, Bapak Ibu semua, ada program beasiswa nih dari kami Google. Ya, jadi sampai bulan Januari, ya dari September sampai Februari, kita kasih free untuk Google Certified Educator level 1 dan level 2. Untuk semua. Ya, untuk semua. Jadi kesempatan untuk Bapak Ibu semua. Ya. The best time untuk mengambil sertifikasinya Bapak Ibu semua adalah di bulan September sampai Februari. Karena Google will bear the cost for all the teachers. It's part of our thank you for all the teachers for all your hard work. Jadi kita berikan kesempatan tersebut. Dan nanti seperti tadi Pak Zul sampaikan, caranya bisa self-learning module, belajar sendiri, atau yang kedua lewat pelatihan. Nah, pelatihan itu biasanya memang kita harus koordinasi dengan kementerian setempat untuk kita. Oke. Tambahan lagi, kalau tidak salah di Timor Leste ada sekitar lebih dari 15.000 guru. Kami berharap 15.000 gurunya bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi kesejajaran level guru di Timor Leste sama dengan guru-guru yang ada di seluruh dunia, termasuk dari Australia, termasuk juga di Singapura, Amerika, Jepang, Korea, dan semuanya. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu profesi, karena guru adalah profesi. Jadi kita punya namanya Professional Development Program tadi, yang disebutkan oleh Pak Zul tadi, ada dua, belajar mandiri atau belajar melalui trainer. Partner kami, Telkomsel, akan membantu. Ini adalah perwakilan kami di Timor Leste, Pak Ardi. Nanti tolong dibantu melalui Bapak Menteri, dan Ibu Menteri, sehingga cita-cita untuk sertifikasi guru ini bisa terwujud. Demikian. Pertanyaan kedua nanti juga akan dijawab oleh kami. Apakah AI itu menggantikan peran guru? Kalau kami boleh menjawab, tidak. AI tidak menggantikan peran guru. Guru adalah pendidik yang paling utama. Kami dari Google melihat guru atau pendidik adalah profesi seperti dokter. Sehingga ada program untuk guru meningkatkan profesinya atau profesionalismenya. Guru semakin diberikan pendidikan, dia akan semakin ahli dalam bidang pedagogi dan pengajarannya. Sehingga tadi Ibu Olivia sudah mengatakan tingkat profesionalisme guru di Google ada 5. Level 1, level 2, level trainer, level inovator, level coach. Google memberikan kesempatan kepada guru atau pendidik apabila level 3 atau level trainer, wajahnya akan terpampang di dalam website internasional Google. Itu bentuk penghargaan terhadap guru yang telah mengambil profesionalisme tadi di tingkat trainer. Sehingga AI hanya membantu pekerjaan guru, tapi bukan mengganti. Guru adalah suatu yang paling penting sekali. Sehingga AI akan membantu peran guru. Dan dengan membantu AI tadi, maka yang sebut Bu Olive tadi sampaikan, efisiensi waktu dapat tercapai, kreativitas dapat ditingkatkan, dan profesionalisme semakin tinggi di dalam pengajaran atau pedagogi pembelajaran. Sehingga jawaban kami adalah tidak, Bu. AI tidak akan pernah menggantikan peran guru. Tepuk tangan dulu. Mungkin menambahkan, jadi kalau saya rasa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya transfer knowledge ya, Bapak Ibu semua, setuju ya? Karena saya sendiri sebelumnya adalah seorang guru, Bapak Ibu. Jadi saya tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar itu, tapi dengan guru, dengan adanya guru ya di sekolah, siswa-siswi kita tuh dibentuk ya karakternya.
Betul Bapak Ibu. Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI. AI bisa membantu kita untuk custom knowledge, tapi untuk karakter tidak bisa Bapak Ibu. Nah makanya saya tambahkan lagi, ya guru yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh guru yang akan menggunakan AI. Itu Bapak Ibu. Tepat sekali. Tepat. Kalau kami biasanya bilangnya AI will help teachers come back to the reason on why they want to teach. Pasti Bapak Ibu semua di sini punya alasan kenapa pengen menjadi seorang guru. Karena ingin mengubah hidup siswa-siswanya, ingin membantu membangun karakter, ingin membantu membangun masa depan siswa-siswa yang lebih baik. Nah, tapi sebagian besar waktu Bapak Ibu guru pasti terhabiskan dalam mengerjakan pekerjaan administratif. Bikin lesson plan, bikin rubrik penilaian, bikin komentar dalam rapor dan sebagainya. Itu memakan waktu yang sangat luar biasa. Nah, AI itu membantu untuk menghemat waktu-waktu yang administratif seperti itu, sehingga Bapak Ibu guru bisa kembali mengerjakan apa sih yang jadi tujuan utama menjadi seorang Bapak Ibu guru. Nah, mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab. Saya kalau diberikan kesempatan sedikit lagi, mungkin ini Kak Ros. Kak Ros ini yang membantu dalam transformasi sekolah-sekolah di NTT. Jadi dia yang sudah menjalani, yang mungkin tahu lebih persisnya bagaimana sekolah-sekolah di Malaka, di Belu, di Kabupaten Kupang itu melakukan transformasi. Nah, mungkin Kak Ros boleh cerita sedikit dari sisi bagaimana gurunya pertama dilakukan, progresnya mereka seperti apa yang pertama kali dilakukan, lalu bagaimana mereka bisa mencapai titik yang sekarang mereka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Bom dia. Oke, saya dengan Rose. Kebetulan saya adalah Google Education Specialist yang mendampingi untuk wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi kalau saya boleh cerita secara global, sebenarnya awal mula it's very hard. Karena satu, kami berbeda culture, karena kebetulan saya juga dari Jawa Timur, tetapi setelah kami mengenal lebih dalam, saya mengenalnya justru karena saya belajar dulu budaya Timur itu seperti apa. Setelah saya belajar budaya Timur, pelan-pelan saya mengajak untuk para pendidik, yuk biar kita move on. Kita move on dari cara belajar yang lama menjadi cara belajar yang baru. Lalu kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah membuktikan kepada pemerintah daerah setempat. Jadi justru fun fact-nya adalah sekolah dulu yang semangat. Jadi para pendidiknya itu berubah dulu, lalu kami sajikan dalam satu proof of concept yang kami sajikan kepada pemerintah daerahnya, sehingga pemerintah daerah akhirnya support them, dan dalam kurun waktu 2 tahun ini di NTT sudah ada 4 GRS atau 4 kandidat sekolah rujukan Google. Yang pertama itu fun fact-nya lagi itu ada di daerah 3T, di mana di sana blank spot, tidak ada sinyal, no signal. Jadi ketika mereka menggunakan Chromebook-nya, mereka harus belajar ke bukit. Awal mula saya datang ke sana, saya pikir itu mungkin outdoor learning gitu ya, untuk fun learning, untuk teknik belajar. Ternyata bukan. Mereka sangat semangat sekali untuk mencari sinyal. Karena bagi mereka ini adalah jendela baru, wacana baru, di mana mereka bisa belajar begitu banyak hal walaupun mereka ada di perbatasan. Jadi ini konsep dari mungkin Nusa Tenggara Timur ya yang bisa kita adopsikan nanti, di mana kami punya tagline, meskipun kami ada di perbatasan, tapi wawasan dan ilmu pengetahuan kami tanpa batas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk presentasinya. Untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada, silakan untuk kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Dan senhoras, menurut utama demo, para kita possa se a pergunta rumah, kita possa se a oportunidade no momento dessa apresentação demo para o Google. Dia itu saya dari dia palestrante ini ada que a senhora Olivia se licença lain menutup alur. Hari ini pertama bahas sound demo from entity data exploring the power of Google Agent Space. Di momen ini dengan segala hormat saya mengundang Mr. Dandi Taufik Roman
Cloud Technical Architect for Infrastructure Modernization Data and AI. Kepada Bapak Dandi Taufik Roman, dibawa ke depan. Sebelum presentasi Bapak, mohon ke depan, kita akan ada pengalungan Tais kepada Ibu Olivia juga, mohon ke depan. Terima kasih. Nanti ada pengalungan Tais dari Bapak Menteri. Tillfället har respeito ao convida, Excelentíssimo Ministro do Transporte e Comunicação, Sr. Miguel Marques Gonçalves Manetelo, perihangap demais, di Tarahela Tais, ada apresiação para Italiania Palestina Federal, para Sua Excelência, e para partir baik. Yang mentiremos, convidamos Excelentíssimo Ministro do Comércio e Indústria, Sr. Filipe Nível Pereira, por favor, berhadap também, para rapaz, para ter palestra comigo. Tempo na hati, baik. Bentuk dari pengelolaan ini adalah sebagai tanda apresiasi dari MTC kepada yang telah mempresentasikan mengenai hal Google. Kita dan kita berbahasa dulu Korea kepada kedua speaker. Bagaimana kita foto bersama. Mede. 1, 2, 3. Terima kasih. Obrigado para Bahasa Indonesia kepada Indonesia. Mohon terima kasih. Jadi film terbaik itu tentu saya asisti demo session using entity data exploring the power of Google Agent Space by Mr. Dandi Taufik Rohman, Technical Architect for Infrastructure Modernization Data and AI. Oke, bom dia, Denora Norsinora. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dandi, saya sebagai Technical Architect about generative AI about Google Cloud. So, saya akan melakukan demo terkait gimana generatif AI akan membantu kita untuk boost produktiviti kita sehari-hari. Oke. Momento de excelência, para kami convidar a pela assistida da DM Tour, que é a professora Baraka Sordola. Se você está presente na DM Tour, por isso aqui o momento de sua excelência, e a parte para di lokal, terima kasih kepada Menteri,
Nos slides dele, quando vai nem house para ganhar um café. Pois a mais fala, bota só 3 horas. A mais fala ali tá raindo. Sai daí. E a Fulan Couto, ao secretário de Estado, a banheira o filho Ismailila, secretário de Estado Secons, a sua Raul Zatarta, a minha sua Malo. E a preocupação rua. E da o insama da Google pela ajuda e setor educação. E da selo de Timor, mesmo que a população é dura, mas jovem bara, maka ia criatividade e content criador. E também maka convidamos o secretário de Estado a acompanhar o bar, a sua Google Jakarta. Hoje, atividades ida hanya resultado ida usirnya Jakarta. Hoje na presença ne para clio, hoje sama usa Google ne para setor educação. Discurso excelência ministra Dulcenia até kata kita mas usa da Google. Mas te espera kata para Google minha presença em termos de futuro mais, se tem que ser necessário né? Lá o trabalho Indonésia, lá o trabalho que depois está serviço social lá está cara normalmente se tem que né? E nem mais um objetivo para Google, o cara lo risir mais tipo. Jadi atividades de hoje nessa atividades inicial ida, para cooperação né bem maka, aku atau halo agora no vai futuro. E malu será na acompanha kata a presença né nacional tetiona liga para Rio Bahia usa Google, punya aplicação sira na via Google na ba, o insa facilita que professores sira anore no dia dia, nomos facilita que estudantes sira pelo buka informação e usa aplicação sira Google. Hoje ser na apresentação ada tidak kata se kita usa de Gmail dan segurança da dunsa será ya dan Google or site makna karika nene dia kata ini seguro e depois ser ne equipamentos modelo hansa laptop né nene ne protegido usi aplicação será ne bela dia hoje explicação ni cosmos até kata com tecnologia itu sei do, mas o entende kata infraestrutura, itu internet, ou pode ser né, mas itu lá bem se suscita né, dalamnya baik nih pak, mas atu baik nih pak maka kita buka esforço serviço a moto, o sira nebe maka nessa orang kata sira bela protese, lavar minoridade sira, ba informação sira nebe la merece ser hal, o itu sini responde kata, se lavar kita tinang lima, o AI ibu student, o sama kata halo bo, pernah responde kata ola bela kata informasi tamliam be sira rona ne dia lavar kini, nebe sira hingga dunia aplikasi bel protese buat sira nebe lalu dia kasih lavar sira nebe minoridade la bela sis. As plataforma eta nem kahurona ami ya sábado ami lança itulah faz plataforma itu nih ya sábado liwa ya kasai oficialmente e simbolicamente lança conexão internet grátis para a Escola Lima né mangida maka Santo Inácio de Loyola kasai ide Dom Martino Lopes Maliana Nino Coni Santana Hermera, Escola Idatan ya manfaat no ida maka ia hatmata. Ne conexão internet, lá é ligação com plataforma. Hoje vamos até que um discurso o projeto conectividade nacional da Walu né, escola nenulo resine se conecta com linha fibra óptica. Nebe lima ita hawona kusi ITU lius companhia ida nara Intelsat ne gratis tinantul mas banhir quando tinantul remata vai escola lima hoje né conecta quedan ho ida itania
Solo si tiene la hoja de pues, tona. Tírale de ahí. Alza. Google change data man. Pues cooperação né lá. Atividade de danas início vida. Pues cooperação né kita planeia alocir. Depende para Ministério de Transporte e Comunicações facilita. Agora depende a nós Ministério da Educação ou insama vai ser isso. Tambah área de educação kalau bel tamu agora how facilita sesar mais. Agora sa o insama kita bel. Aku cooperação né depende para Ministério relevante. Nemos precisa recursos, né? Ser neném mais intensiva. Ministro, alô, seu ministro concorda com a professora Até antes kita lança tinha tabu fibra, né? Kita sem problema. Dia kembali sila nama informação nabi kami faham nabi tabo cira relation ho a conferência internacional nabi maka realiza husi MTK Ministério do Comércio Indústria vamos parte Telkomsel ini ho hang nabi magnus si filikas bestiri tu jam tempat pos decoratif